Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dengan NIM 105721116120 dari kelas FM 20C. Video ini saya buat guna memenuhi tugas final mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Di video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi 9 dan materi 10. Adapun materi 9 yaitu materi mengenai rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan. Rasio ini juga dapat menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini, maka hal ini menunjukkan perusahaan bekerja semakin efisien dan likuid persediaan semakin baik. Demikian pula apabila sebaliknya, maka perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang yang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. Adapun rumus rasio perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibahagi biaya persediaan rata-rata. Contohnya harga pokok penjualan PT ABCD adalah 100 juta rupiah dan persediaan rata-rata biayanya adalah 50 juta rupiah. Maka rasio perputaran persediaan dihitung sebagai berikut, yaitu 100 juta rupiah dibahagi 50 juta rupiah, maka rasio perputaran persediaannya adalah 2. Yang kedua, rasio perputaran aset total atau total asset turnover. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Adapun rumus rasio perputaran aset total yaitu penjualan dibagi rata-rata total aset. Contohnya PT EFGH menghasilkan pendapatan sebesar 8 miliar di akhir tahun fiskal. Total aset pada awal tahun adalah 1 miliar dan pada akhir tahun adalah 2 miliar. Maka rata-rata total aset adalah 1 miliar ditambah dengan 2 miliar dibahagi 2. Maka hasilnya 1,5 miliar. Rasio perputaran aset total dihitung seperti di bawah ini. 8 miliar dibahagi 1,5 miliar, maka rasio perputaran aset total adalah 5,33. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dengan kata lain, rasio ini untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Adapun rumus rasio perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibahagi rata-rata aktiva tetap. Contohnya adalah penjualan bersih PT IJKL untuk tahun fiskal adalah 735 juta rupiah. Pada awal tahun, aset tetap bersih adalah 225 juta rupiah dan setelah penyusutan dan penambahan aset baru ke dalam bisnis, biaya aset tetap menjadi 240 juta rupiah pada akhir tahun. Maka aset tetap rata-rata adalah 225 juta rupiah ditambah 240 juta rupiah dibahagi 2. Maka aset tetap rata-rata hasilnya 232,500 juta rupiah. Rasio perputaran aktiva tetap dihitung sebagai berikut: 735 juta rupiah dibahagi 232 juta rupiah, maka rasio perputaran aktiva tetap adalah 3,16 kali. Yang terakhir ada rasio perputaran piutang usaha atau receivable turnover. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, maka perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Adapun rumus rasio perputaran piutang adalah penjualan kredit bersih dibahagi piutang usaha rata-rata. Contohnya PT MNOP adalah pemasok suku cadang alat berat dan semua pelanggannya adalah produsen utama. Dan semua transaksi dilakukan secara kredit. Penjualan kredit bersih untuk PT MNOP untuk tahun yang berakhir adalah 10 miliar rupiah dan rata-rata piutang untuk tahun tersebut adalah 2,5 miliar rupiah. Rasio perputaran piutang dapat dihitung seperti di bawah ini, yaitu 10 miliar rupiah dibahagi 2,5 miliar rupiah, maka rasio perputaran piutang usaha adalah 4 kali. Materi yang ke-10 adalah rasio profitabilitas.
Rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Manfaat yang diperoleh adalah untuk yang pertama mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Dan yang ketiga mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang pertama ada gross profit margin. Rasio ini mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Rasio ini membandingkan antara laba bruto yang diperoleh perusahaan dan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Adapun rumus gross profit margin adalah laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Contohnya, laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera adalah 48 juta rupiah. Total pendapatan perusahaan adalah 55 juta rupiah, maka gross profit margin perusahaan PT Mega Sejahtera adalah 87%. Net profit margin. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, beban lain-lain, dan pajak. Rasio margin laba neto merupakan perbandingan antara laba neto sesudah pajak dengan penjualan. Rumus net profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibahagi penjualan. Adapun contohnya, pendapatan penjualan bersih atau net sales sebanyak 27 miliar, laba bersih setelah pajak atau net profit after tax adalah 2,064 miliar, maka margin laba bersih atau net profit marginnya adalah 7,63%. Yang ketiga, return on investment atau ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Adapun rumus ROI adalah laba atas investasi dikurangi investasi awal dibahagi investasi dikali 100%. Contoh perhitungan dengan rumus profitability ratio ini adalah perusahaan maju bersama melakukan investasi sebesar 500 juta rupiah kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan maju bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan, dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapat keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Diketahui keuntungan atau laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal sebesar 500 juta rupiah. Jadi diperoleh perhitungannya sebagai berikut. ROI 600 juta dikurangi 500 juta dibahagi 500 juta dikali 100, maka hasilnya 20%. Yang terakhir ada return on equity ratio atau ROE. Rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Dan demikian pula sebaliknya. Adapun rumus ROE, laba bersih setelah pajak dibahagi ekuitas pemegang saham. Contoh perhitungan menggunakan rumus rasio profitabilitas return on equity atau ROE adalah berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Mega Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta rupiah. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta rupiah. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau ROE PT Mega Sejahtera? ROE laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. 500 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah, maka hasilnya 62,5%. Baik, itulah video pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.